الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أما بعد، sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Karunia-Nya lahir batin kita masih rasakan hingga detik ini. Allah perkenankan kita berada di tempat mulia sekaligus di hari mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penutup para anbiya, pilihan Allah yang Allah agungkan dalam Al-Quran sebagai orang yang paling luhur akhlaknya, orang yang paling mengasih kepada umatnya, hingga Allah sematkan dua nama dari sifat Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ar-Raufur Rahim, Rasul Maha Penyantun, Rasul Maha Penyayang. Tentu karakter hakikatnya berbeda dengan kasih sayang Allah. Tapi demikian, saking luhurnya manusia mulia ini, Allah puji beliau: wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang amat luhur. Kecintaan beliau kepada umatnya di luar nalar, lebih dibandingkan cintanya kepada diri dan keluarganya. Hingga beliau pernah informasikan, beliau adalah orang-orang satu-satunya orang yang berdiri di samping kiri pintu neraka. Bersama amanah, beliau melihat satu persatu yang hendak dilemparkan ke dalam api neraka. Jika itu adalah umatnya, beliau bermohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan, tidak jadi masuk ke dalam neraka Allah. Karena itulah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan beliau mudah-mudahan juga kita respon dengan minimal kecintaan yang sama kepada beliau. Bagaimana bentuk cinta kita kepada beliau? Tentunya adalah dengan mengikuti teladan sunnah-sunnah beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai tauladan terbaik. Dari sisi manapun kita menirunya, mencontohnya, kita bisa meniru beliau, tentu sesuai kemampuan kita masing-masing. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka dahulu khawatir jika sampai tidak bertemu, tidak satu tempat bersama Rasulullah di surga. Sehingga mereka perlu memastikan, mereka ingin ketika di dunia pun bersama Rasulullah, maka mereka ingin pula di akhirat pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang diberikan kenikmatan di surah Al-Fatihah ayat ke-7 itu. Ketika Allah menjelaskan secara rinci siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa mereka yang Allah berikan kenikmatan itu? Ternyata Allah rinci di surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka mereka itu akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu golongan anbiya, para nabi, golongan siddiqin, para pecinta kebenaran, golongan syuhada yang mati syahid membela agama Allah, dan golongan orang-orang salih. Mereka itulah sebaik-baik teman. Maka ketika para sahabat membaca ayat ini, agak sejuk jiwa mereka. Ada peluang untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara mereka ada yang menegaskan lebih, seperti yang dimintakan oleh seorang sahabi yang bernama Rabi'ah. Beliau ini pernah mengabdi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah satu malam bersama beliau ini, disediakanlah tempat air wudhu untuk sholat malam tahajud beliau. Selepas itu Rasulullah berkata, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, silahkan kau minta kepadaku. Maka apa jawaban Rabi'ah? "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu agar aku kelak bisa menemanimu di surga. Apa jawab Rasul? Awa ghayra dzalika ya Rabi'ah. Maksudku permintaan selain itu ya Rabi'ah. Apa jawab Rabi'ah? Wa dzalika ya Rasulullah. Aku hanya minta itu saja, agar aku kelak bisa menemanimu di surga. Kemudian kata Rasulullah, fa'inni ala dzalika bi kasrati sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Tirmidzi dan lain-lain. Ini menegaskan bahwasanya Rabi'ah ini memastikan apakah dirinya ketika bisa menemani Rasul di dunia juga bisa menemani beliau di akhirat. Ternyata bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya banyak sholat sunnah. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ternyata amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah kepada kita cukup banyak. Tapi beliau tidak ingin membebani kita. Yang sunnah itu kita lakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka hampir setiap sholat fardu ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini kasratus sujud, memperbanyak sujud, karena sujud adalah tempat di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Dan di saat sujud itulah Rasul nyuruh kita untuk memilih doa yang terbaik yang kita inginkan. Dan para sahabat menginginkan bersama Rasulullah. Peluang ini tentunya bukan hanya bagi mereka para sahabat. Ternyata kita juga, kalau kita lihat ayat 69 surat An-Nisa tadi, ada peluang bagi kita untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peluang ini harus kita manfaatkan, karena kita belum pernah bertemu Rasul. Mungkin dalam mimpi pun kita belum pernah, kecuali yang Allah berikan kemuliaan. Tapi bukan tidak mungkin di dunia kita tidak bertemu Rasul, di akhirat kita bisa bertemu Rasul. Syaratnya tadi, wa may yuti'illaha war rasul. Taat Allah, taat Rasul. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, maka ketika kita taat Allah, taat Rasul, artinya menjadikan keduanya nomor satu dalam kehidupan kita. Bukan keinginan hawa nafsu kita,
Tapi kita lihat dulu apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah dalam masalah ini. Kalau ada kita ikuti, tidak usah lagi beristihad. Boleh kita beristihad kalau tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, silahkan menggunakan istihad kita. Tapi ketika ada tuntunan dari Allah, ada tuntunan dari Rasulullah, cukup kita katakan sami'na wa ata'na. Karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan ini adalah ujian bagi kita. Karena Allah sematkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa kita ada potensi takwa dan potensi durhaka. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang bisa menyucikan jiwa. Maka jangan sampai hawa nafsu menjadi nomor satu, kemudian baru keinginan Allah dan keinginan Rasul. Sehingga Allah tegaskan lagi ketaatan ini ada kaitannya dengan cinta kita. Jangan sampai salah melakukan cinta kita. Di surah At-Taubah ayat 24 Allah begitu tegaskan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa amwalukum, dan seterusnya. Jika bapakmu, anakmu, istrimu, harta bendamu, rumah mewahmu, kendaraanmu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah siksa Allah. Allah menurunkan kecintaan kita kepada duniawi materi kita jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Maka ketika kita ingin selamat dari siksa Allah, kita harus menurutkan cinta kita yang benar, yaitu Allah dan Rasulnya, lebih dibandingkan semua yang berkaitan dengan dunia kita. Karena inilah kemudian seorang sahabat meriwayatkan tentang cinta ini akan membersamai dengan orang yang kita cintai. Seorang sahabat mulia Anas bin Malik meriwayatkan, ja'a A'rabiyun, seorang A'rabi, sahabat Nabi tapi dari pedesaan, datang kepada Rasul, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Rasul balik bertanya, wa ma'adadalaha, emang sudah cukup bekalmu? Maka Arabi ini mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak banyak persiapanku ya Rasul, tapi aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka keluarlah jawaban Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah, kata Anas bin Malik, fama farihna illa ba'da an sami'na hadzal qaul. Kami tidak pernah bergembira segembira kami mendengar kalimat ini, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas, uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa illam af'al misla fi'lihi. Aku tegaskan, aku cinta Rasul, cinta Abu Bakar, Umar, meskipun amalanku tidak sebagus amalan mereka. Jadi ada peluang dari para sahabat dan juga kita semua kalau kita melakukan cinta yang benar. Di antara tanda cinta itu, ketika orang yang kita cintai disebut namanya, pasti akan nyambung, bergetar hati kita. Dan ini Allah tegaskan sendiri di surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman yang benar imannya, kalau disebut nama Allah akan bergetar hati mereka. Begitu pula ketika nama Rasulullah disebut akan langsung bersolawat kepada dia. Karena getaran cinta ini bersumber dari hati yang hidup. Kalau orang hidup, maka dia akan bahagia dengan kekasih. Dan dalam munajat, dalam bersolawat ada kebahagiaan. Itulah cinta orang-orang yang benar kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadi peluang untuk bersama Rasulullah bisa kita raih asalkan kita mau mengikuti tuntunan. Maka tuntunan cinta ini adalah salawat kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyuruh kita bersolawat, Allah pun karena cintanya kepada Rasul, Allah bersolawat dan menyuruh para malaikatnya untuk bersolawat. Kata Imam Al-Qurtubi, satu-satunya amalan yang Allah menyuruh kita untuk ikut bersolawat, tapi Allah juga mengiringi kita, itu adalah amalan solawat. Karenanya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas 10 kali lipat. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku, fa inna sholatakum tasiruni, maka sholawatmu akan sampai kepadaku. Sehingga kita sering mendengar dalam majlis mimbar ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kata beliau, inna awlan nasi bi wa aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Di antara orang-orang yang paling aku cintai dan didekatkan majlisnya denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Maka solawat kita mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendekatkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini semua berkaitan dengan ibadah ketaatan hati dan lisan kita serta perbuatan kita, bahwa kita ingin telah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara berkaitan dengan sosial kita, Rasul pun sebutkan, inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Riwayat Imam Tirmizi, Rasul bersabda, orang yang didekatkan kepadaku di hari kiamat itu mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini tentunya kepada Allah juga baik, kepada Rasulullah baik, kepada hamba-hamba Allah juga baik, termasuk kepada lingkungan sekitar. Karena Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah juga termasuk orang-orang yang tutur katanya indah, perbuatannya indah, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu membantu orang-orang sesama yang membutuhkan. Dan ini adalah akhlak-akhlak kenabian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita bermohon mudah-mudahan bisa bertemu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'du, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita bermunajat berdoa kepada Allah, maka Rasul senantiasa berpesan kepada kita untuk menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Allah akan bersamai kita. Allah memberikan petunjuk, hidayah dan keberkahan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Mudah-mudahan di hari Jumat mulia ini Allah jadikan kita minal muttaqin, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا في بلدنا هذا إندونيسيا واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وأنت راض عنا. اللهم انصر ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وشتت شمل اليهود وفرج جمعهم إنك أنت القوي العزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.